itu mungkin di satu sisi sudah terlihat bisa dimanfaatkan. Tetapi ketika kemudian relationship antara dosen dengan mahasiswa ini diperjelas, maka yang menggambarkan antara relasi ini itu juga cukup penting. Misalkan aja mahasiswa ini mengambil mata kuliah ke dosen X, itu adalah satu relationship. Tapi di sini kita tahu bahwa ada informasi macam-macam. Ketika mengambil mata kuliah itu ada informasi yang lain. Kapan ngambilnya, mata kuliahnya apa, dan seterusnya, nilainya apa. Itu adalah bagian dari relationship. Yang kalau di dalam relationship atau relational database, itu digambarkan sebagai satu tabel tersendiri, tabel relasi. Jadi di sini ada entity set, ada relationship. Kalau di dalam relational database, entity set dengan relationship set. Sementara kalau di dalam graph database, ya kita melihatnya sebenarnya yang ada di node ini lebih banyak ke entity-nya. Relationship itu dinyatakan dalam bentuk vertex atau garis panahnya. Gitu. Tended to hold data without constricting it to a predefined model. Perbedaannya adalah kalau kita menggunakan relasional, kita harus mendefinisikan tabelnya dulu. Tabelnya strukturnya seperti apa? Oh, tabelnya kolomnya ada sekian, ini tipenya seperti ini, kolom yang kedua, kolom yang ketiga seperti ini, domainnya, tipenya. Nah, sementara di dalam graph database, tipe data itu tidak terlalu rigid. Tipe oke lah, kadang-kadang tipe itu memang rigid, tetapi dalam hal ini formatnya, informasi apa saja yang kemudian akan disimpan di sana itu tidak terlalu rigid. Jadi kalau dalam relasional kita punya 5 kolom, kemudian ada data yang tidak kita ketahui, maka kolom tertentu boleh kosong. Nah, kalau di dalam graph database, ya berarti kita nggak perlu mengalokasikan storage untuk itu. Sementara kalau dalam relasional, kalau kita bikin database dengan DBMS, RDBMS, maka berarti kolomnya 5 ya 5, ada datanya nggak ada datanya, tetap kolom itu disediakan. Nah, tapi dalam graph database berbeda. Dalam graph database berarti yang nantinya itu akan disajikan ya memang yang terkait dengan adanya data-data tertentu. Ya, kemudian kenapa kita perlu juga mempertimbangkan graph database? Sebenarnya ini tidak bisa dipisahkan dari perkembangan kebutuhan saat ini. Memang relational database itu masih sangat powerful di dalam mengelola transaksi, di dalam mengelola data-data yang kaitannya itu dengan suatu kejadian. Nah, graph database ini kelebihannya salah satunya adalah di dalam menggambarkan suatu fakta, yang fakta itu mungkin lebih terlihat powerful ketika fakta ini jarang berubah. Gitu. Jadi lebih itulah kenapa tadi kita katakan lebih cocok untuk menggambarkan satu entity. Gitu. Karena kalau relationship set itu sering berubah, entity jarang. Jadi kalau misalkan kita punya entity dosen, ada nomor induk pegawai, ada kemudian nama, nomor telepon, alamat. Ini kan sebenarnya data-data yang jarang berubah. Meskipun kita bisa bilang, ya alamat bisa berubah Pak. Oh, kalau soal bisa ya bisa, tapi kan kemungkinannya kan juga jarang. Gitu. Nah, kalau kemudian kita membayangkan cara kerja otak kita itu sebenarnya mendasarkan pada konsep, atau bukan mendasarkan, punya kemiripan dengan konsep graph database, bahwa kita itu lebih biasa asosiasi. Jadi kalau saya mengatakan ke Anda, misalkan Joko Widodo, maka otak Anda itu kemudian akan membayangkan Joko Widodo wajahnya seperti apa, Joko Widodo itu orang terdekatnya siapa, kemudian Joko Widodo itu biasanya di koran itu munculnya sebagai sosok yang seperti apa misalkan. Maka dengan menyebut satu data, kemudian otak Anda itu akan mencari asosiasi terkait dengan data itu secara cepat. Sehingga di sini dikatakan bahwa we live in a connected world. There are no isolated pieces of information, but rich connected domains all around us. Only a database that natively embraces relationships is able to store, process, and query connection efficiently. Dan kita tahu bahwa di dalam mungkin 10-15 tahun terakhir, yang sangat booming itu adalah platform berbasis media sosial. Dan media sosial itu sebenarnya sesuai dengan yang ada di kalimat ini tadi, embraces relationships. Yang jelas menonjol di dalam media sosial adalah kemampuan kita untuk berhubungan dengan pihak lain.
apa yang dilakukan pihak lain, apa yang barusan diupload pihak lain, bahwa Anda di-tag oleh teman Anda, dan seterusnya. Itu sebenarnya menggambarkan bahwa relationships itu ternyata penting untuk bisnis proses yang sering kita jalani hari ini. Bahkan kalau kita kemudian melihat kemampuan dari katakan Facebook, WhatsApp, ini sebenarnya sangat jelas memanfaatkan relationships. Atau mungkin Telegram, Anda join ke Telegram, kemudian ada teman Anda di dalam kontak Anda yang barusan join Telegram, Anda dapat notifikasi bahwa orang ini barusan join Telegram, atau sebelumnya dia log out atau sign out, kemudian sign in lagi, ada notifikasi ke Anda. Demikian juga, kalau Anda pengguna Facebook, kemudian Anda juga pengguna WhatsApp, dan kebetulan informasi tentang nomor telepon Anda itu diketahui oleh Facebook, atau bisa jadi Anda tidak mendaftarkan nomor telepon Anda ke Facebook, tetapi antara nama Anda di dalam WhatsApp dengan nama Anda di Facebook itu mirip, maka sangat boleh jadi nantinya robot Facebook akan bisa melakukan semacam mining gitu. Jadi saya pernah, seingat saya sampai saat ini saya belum menggabungkan atau belum menginformasikan nomor telepon saya ke Facebook. Artinya saya login dengan Facebook pure seperti awal bahwa saya menggunakan email, tidak menggunakan account telepon. Kemudian beberapa saat yang lalu saya mendapatkan rekomendasi, mungkin ini adalah orang yang Anda kenal. Gitu. Nah saya kemudian mikir, ini orang ini nggak pernah nongol di Facebook bertahun-tahun, tiba-tiba sekarang muncul bahwa ini adalah mungkin orang yang Anda kenal. Padahal saya juga tidak merasa, baru saja mengaccept pertemanan dengan teman-teman saya yang lain yang mungkin terkoneksi ke orang itu. Tapi kemudian ketika saya ingat-ingat, memang beberapa saat yang lalu orang itu baru saja ditambahkan ke dalam grup di mana saya berada. Jadi orang yang barusan direkomendasikan ke saya oleh Facebook itu adalah orang yang baru saja ditambahkan ke grup di mana saya berada. Nah, ini dalam kecurigaan saya adalah bahwa robotnya Facebook itu bisa mendeteksi bahwa ada orang yang kemungkinan besar terkoneksi dengan saya. Terkoneksinya dari mana? Dari WhatsApp. Tetapi di Facebook belum. Maka kemudian Facebook akan menanyakan ke saya, apakah ini orang yang Anda kenal dan Anda ingin membangun relationship di platform Facebook. Nah, kalau tadi saya katakan saya tidak pernah menginformasikan nomor telepon saya ke Facebook, kenapa kemudian tahu bahwa saya direkomendasikan orang itu? Ya, seperti tadi saya bilang, karena saya di mana-mana di platform manapun menggunakan nama asli, tidak pernah menggunakan nama panggung atau nama samaran atau apapun. Di WhatsApp saya menggunakan nama asli saya, di Facebook saya menggunakan nama asli saya. Artinya, di sini ada kesamaan antara nama yang ada di WhatsApp dengan nama yang ada di Facebook. Sehingga meskipun nomor telepon yang saya pakai di WA, itu tidak pernah saya daftarkan, sangat boleh jadi Facebook sebenarnya sudah mencurigai bahwa nomor telepon ini adalah miliknya orang ini sebenarnya. Nah, ini adalah menggambarkan bahwa relationship yang saat ini itu dipakai atau mendominasi cara kerja dari media sosial itu menjadi sesuatu yang tumbuh pesat. Dan untuk itulah kenapa relational database dalam hal ini masih banyak dipakai, tetapi untuk kepentingan yang berbeda. Apakah berarti dalam hal ini yang namanya graph database itu tidak pakai relasional? Bukan demikian. Graph database itu adalah dari sisi pemodelan datanya. Tetapi dari sisi penyimpanan fisiknya, sangat boleh jadi mereka disimpan dalam bentuk tabel juga bisa. Gitu. Jadi di sini tolong dipisahkan antara cara pandang model data dengan cara penyimpanannya. Kalau kita bicara tentang relational database, berarti model datanya adalah data itu digambarkan dalam bentuk mendatar dan menurun, kolom dan baris, misalkan, record dan field. Itu adalah modelnya. Dia disimpannya seperti apa? Ya disimpannya kita pandang aja seperti halnya tabel itu, seperti itu juga. Nah, di dalam di dalam graph database juga sangat mungkin bahwa konektivitas ataupun node yang ada di dalam model graph disimpan dalam bentuk tabel. Jadi kalau ada node-node itu disimpan dalam satu entity set, dalam satu tabel. Relationship juga nanti digambarkan seperti halnya katakan tabel relasi, itu boleh-boleh saja. Tapi di sini yang kita bicarakan dengan graph database adalah bagaimana cara kita memandang
data itu diorganize di dalam memori komputer, bukan di dalam penyimpanannya, paling tidak. Accessing nodes and relationships in a native graph database in an efficient, constant time operation and allows you to quickly traverse millions of connection per second per core. Oke, saya pengen tanya teman-teman, kira-kira kalau saya minta untuk berpendapat, kenapa ada paragraf seperti ini? Gitu. Apakah perbedaannya dengan ketika kita menggunakan relational database? Silakan, mungkin ada teman-teman yang sudah bisa menangkap maksud dari paragraf ini dan kemudian bisa menceritakan apakah ini merupakan perbedaan dengan relational database. Silakan teman-teman. Mungkin karena sudah terhubung via Ajax ya Pak, dibandingkan dengan RDBMS, dia harus ada operasi identifikasi primary key atau identifier-nya. Oke, terima kasih Mas Teguh. Ada lagi yang lain? Saya belum berkomentar dulu betul atau salah. Paling tidak kita kumpulkan dulu. Silakan yang lain. Yuk, silakan. Saya berharap bisa lebih banyak yang sharing. Ya, kalau belum saya tunggu dulu aja. Karena memang perkuliahan harapannya bukan hanya dari dosen. Saya coba menjawab Pak, untuk relational database itu memerlukan operasi join yang menyebabkan operasi secara cross product gitu. Jadi kalau pakai graph itu tidak memerlukan itu, jadi lebih efisien. Oke, ya sebentar. Mas siapa nih tadi ya? Saya kok tidak mendeteksi. Satriawan Rashid Pak. Oke Mas Satriawan, terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Jadi dari dua pendapat kalau saya gabungkan memang itulah salah satu kelebihan yang terasa. Kita tahu bahwa kalau dalam relasional itu ketika satu data mau kita cari koneksinya dengan yang lain, kita harus melakukan produk atau kemudian kita lakukan join dengan ada filtering bahwa ID ini dengan ID di sana cocok atau tidak. Tetapi mekanisme yang biasa kita lakukan kan kita tahu bahwa satu ini akan dipasangkan dengan semua yang ada di kanan. Jadi kalau ada A dengan B itu mau dijoinkan kan satu baris di A dipasangkan dengan semua baris di B. Dan ini tentunya akan takes time. Sementara kalau ini sudah dalam bentuk graph, maka yang biasa dilakukan adalah kalau memang tidak ada koneksi dari baris A ke baris B, maka ya berarti kita nggak perlu menelusuri. Jadi artinya ketika suatu node itu tidak ada informasi ada outgoing node, artinya node itu tidak terkoneksi ke yang lain, maka ya berarti sudah jelas bahwa dia tidak perlu dicari, di sana ada pasangannya enggak. Gitu. Karena informasi tentang outgoingnya itu biasanya di dalam graph nanti akan ada. Kalau di situ terlihat bahwa outgoing node-nya dari satu node itu ada atau
panahnya, relationship-nya itu ada 3, ya berarti kemungkinan kita hanya menelusuri 3, nggak perlu kemudian melakukan join atau produk dengan yang lain. Oke. Ya, jadi itulah yang kemudian menjadikan graph database itu dirasa dalam hal ini efisien, constant time operation. Kenapa constant time operation gitu? Ya seperti tadi, bahwa satu node ini kemudian dikoneksikan ke berapa, itu saja yang kemudian akan terlihat gitu. Tidak perlu kemudian harus melakukan join, kemudian yang tidak cocok dibuang gitu. Nggak perlu gitu. Dan ini akan terasa lebih efisien lagi ketika misalkan saja bahwa yang terkoneksi itu memang istilahnya barangkali gitu, subset yang jauh lebih sedikit gitu. Ketika ini sedikit berarti akan lebih cepat lagi gitu. Artinya kalau kita punya tabel mahasiswa itu ada 10.000, sementara mahasiswa yang berrelasi itu mungkin hanya ada 50, itu akan terasa bahwa dengan graf ini menjadi lebih cepat lagi gitu. Millions of connection per second per core. Yeah, with only pattern at a set of starting points, graph database explore the neighboring data around those initial starting points, collecting and aggregating information from millions of nodes and relationship, and leaving any data outside the search perimeter untouched. Jadi, leaving any data outside the search perimeter untouched. Jadi, kalau toh di sekitarnya itu banyak node, tapi node itu nggak berhubungan, ya sudah kita nggak perlu ngotak-atik node itu juga. Nah, ini satu hal yang menjadi alasan mengapa graph database sekarang menjadi challenging, dalam artian banyak digunakan sebagai pemodelan data yang ada di sekitar kita. Dan kita tahu bahwa salah satu platform yang kita biasa hadapi itu adalah media sosial. Bahkan kalau kita kemudian bicara tentang media sosial, salah satu juga kelebihannya itu datanya kan tadi kalau graph itu nggak perlu didefinisikan strukturnya. Dan kita lihat sendiri. Katakan kalau kita lihat Facebook saja, di Facebook itu ada berapa entity? Saya kira kalau saya tanya teman-teman di Facebook itu kira-kira ada berapa entity kalau Anda diminta untuk memodelkan secara relasional. Dari halaman profile atau about saja itu akan ada banyak sekali. Karena di bagian about di situ ada data tentang Anda, ada data yang mungkin bisa Anda kaitkan dengan Anda, yaitu sekolah Anda, organisasi Anda, pasangan Anda, teman Anda, kemudian video, foto, apapun, di situ itu bisa kita hubungkan dengan akun kita, dengan akun Anda. Sehingga bisa Anda bayangkan kalau ini dengan relasional, Anda harus bikin struktur untuk menyimpan data user, Anda harus bikin struktur untuk menyimpan data organisasi, Anda harus bikin struktur atau tabel untuk menyimpan tentang alma mater atau apapun. Tapi dalam hal ini graf tidak perlu serigid itu. Gitu. Apapun nanti akan digambarkan sebagai node itu tipenya apa, itu belakangan. Nah, itu yang ada di dalam graph model, terutama yang property graph. Nah, property graph di sini ada Neo4j, kemudian nanti ada juga yang triple. Kalau triple based graph itu salah satu contohnya adalah yang merupakan bahasa ataupun representasi di dalam semantic web yang kita kenal sebagai RDF. Jadi di sini ada yang namanya triple store. Purpose sebentar. Ya, di sini ada yang triple store. Purpose-built database for storage and retrieval of triples through semantic queries. A triple is a data entity composed of subject, predicate, object. Jadi ini menggambarkannya itu adalah bahwa node itu nanti akan sebagai subjek atau objek, sementara garisnya itu akan menghubungkan atau akan menggambarkan sebagai predicate. Jadi kalau ada Habib itu sebagai satu node, kemudian ada misalkan Edi Winarko itu node yang lain, kemudian ada tanda panah dari Habib ke Edi Winarko, maka panahnya ini predikatnya apa? Oh, misalkan Habib itu dibimbing Edi Winarko, Habib bekerja dengan Edi Winarko, Habib co-autornya Edi Winarko misalnya. Jadi predikatnya bisa macam-macam. Itu digambarkan dalam bentuk graf. Tetapi grafnya itu polanya memandangnya adalah ini sebagai satu triple itu sebagai satu knowledge. Nah, kita tahu bahwa di dalam database atau di dalam data management itu ada yang namanya data, ada yang namanya informasi, ada yang namanya knowledge, ada yang namanya
wisdom kalau nggak salah ya. Ada beberapa ilustrasi yang menggambarkan seperti itu. Jadi kalau yang namanya knowledge itu adalah hasil merangkai beberapa informasi, dirangkai bersama-sama itu jadi knowledge. Kemudian yang namanya wisdom adalah ketika kita tahu knowledge itu, tindakan apakah yang terbaik yang itu harus kita lakukan. Oke, sebentar saya coba untuk join dengan perangkat yang satunya untuk coret-coret. Oke, teman-teman. Jadi ketika kita lihat ada data, kemudian data itu bernilai atau mungkin connected dengan kebutuhan Anda, maka itu bisa menjadi informasi. Jadi ibaratnya gini, kalau saya mengatakan bahwa pesawat Garuda dari Jakarta landing di Yogyakarta International Airport pagi ini itu jam 10 WIB. To some extent, mungkin ini adalah orang menganggap sebagai informasi. Ya, tidak salah. Tapi ada juga yang menganggap itu hanya sekedar data saja. Kenapa? Karena itu nggak ada gunanya bagi saya nggak ada nilai lebihnya bagi saya. Maksudnya apa? Kalau Anda memang mau menjemput seseorang karena Anda saat ini di Jogja, maka itu menjadi informasi penting. Tapi kalau Anda itu nggak ada kepentingan apapun, maka yang tadi kita anggap sebagai informasi itu mungkin nggak akan mempengaruhi Anda. Jadi itu bisa jadi hanya sebatas data saja. Ada yang menginterpretasikan seperti itu. Nah, kalau misalkan saja di sini ada bahwa seseorang itu menikah itu adalah satu hal yang belum tentu semua orang mengalaminya, sehingga itu sesuatu yang layak untuk di-announce atau diumumkan. Kemudian misalkan memiliki atau kelahiran anak itu sebenarnya juga adalah sesuatu yang membanggakan karena juga belum tentu semua orang itu akan mengalaminya, maka ini juga mungkin perlu diumumkan. Nah, ini berarti menikah, memiliki anak itu suatu kejadian yang ada data-data terkait dengan kejadian itu. Bisa kita katakan, misalkan menikahnya itu adalah 3 Januari gitu kan. Januari 2020. Nah, ini adalah potongan data atau informasi. Teman Anda, maka mungkin ini bisa jadi informasi karena suatu saat ketika Anda ketemu, Anda akan mengingat kejadian itu meskipun mungkin Anda nggak hadir, sorry ya saya nggak bisa hadir di acaramu karena pada saat itu saya ada acara bersamaan ini loh. Bagaimana Anda bisa mengatakan ada acara bersamaan? Karena Anda tahu bahwa menikahnya itu adalah pada tanggal di mana Anda memang punya agenda yang lain. Nah, ini berarti di sini adalah satu potongan data atau informasi. Nah, kemudian memiliki anak itu juga sama. Misalkan saja di sini adalah 23 Mei gitu ya. Nah, kira-kira apakah ada knowledge yang bisa Anda dapatkan dari sini gitu. Ketika kemudian memiliki anaknya itu adalah 23 Mei, kemudian anaknya itu tidak prematur gitu kan. Artinya sehat walafiat gitu kan anaknya. Kira-kira apa yang bisa Anda katakan dari sini? Ada yang mau berpendapat, teman-teman? Silahkan. Bagaimana hubungan antara informasi, knowledge, dengan kemudian wisdom?
Silakan. Mbak Salsabila Basalamah mungkin. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, silakan Mbak. Siapa yang mau berpendapat? Semakin cepat akan semakin efektif. Masih banyak yang harus kita bicarakan, tapi dasar-dasarnya nampaknya kita harus sepakat dulu. Izin Pak. Silakan, Mas Rima. Ya, kalau orang yang sama berarti sepertinya hamil duluan, Pak. Oke. Iya. Terima kasih. Hamil duluan maksudnya apa, Mas? Sebelum 3 Januari itu ya? Oke. Ya. Ada satu pendapat. Pendapat yang lain? Yuk, silakan. Satu orang lagi. Bisa jadi beda orang, Pak. Enggak, kalau ini memang tujuannya orang sama. Kalau beda orang ya nggak bisa dihubungkan, Mbak. Mungkin bayinya lahir prematur, Pak. Lah itu ada tulisan kurang besar kok yang sebelah kanan itu. Ada lagi Pak, mungkin atau ini tulisan saya nggak terbaca mungkin ya. Mungkin laki-laki menikahi janda yang sedang hamil, Pak. Oke. Ya. Berarti ya apapun dihubungkan dengan jawabannya tadi match juga bisa jadi. Jadi ada kata-kata kalau Mas Prima tadi mengatakan hamil duluan, oke, ini janda kemudian yang sedang hamil, berarti sama aja intinya hamil duluan gitu ya. Terlepas itu hamilnya dengan laki-laki tersebut atau tidak, oke, ya. Ya, tapi artinya di sini adalah bahwa ada informasi itu yang atau data itu kalau sepotong-sepotong nggak terlalu bermakna sebenarnya. Tapi ketika kemudian data ini atau informasi ini bisa Anda rangkai akan jadi knowledge. Ketika Anda tahu itu adalah knowledge, Anda akan bisa mengambil langkah yang tepat, yang tadi kita sebut sebagai wisdom. Jadi kalau seperti ini ya jangan kemudian pernah bertanya kepada orang itu, gitu kan. Jangan pernah bertanya, loh kayaknya kamu nikahnya belum lama kok sudah punya anak, gitu. Karena pasti itu akan tidak mengenakan. Kemungkinan besar akan merusak hubungan Anda dengan teman Anda itu, kalau itu memang teman Anda. Jadi apapun sebaiknya itu bukan urusan Anda memang, gitu. Sehingga Anda perlu kemudian bagaimana menyikapi data semacam ini. Ya, jadi kalau kemudian tadi janda yang sedang hamil, itu pun berarti hamilnya kayaknya sebelum 3 Januari. Atau orang yang sama, tapi sebenarnya yang dimaksud menikah di sini apa? Menikah ini menikah menurut peraturan perundang-undangan atau menikah secara agama? Bisa jadi 3 Januari ini adalah menikah yang secara peraturan perundang-undangan yang dicatatkan di kantor pemerintahan. Tetapi orang kalau di dalam Islam kan boleh nikah siri dulu misalkan saja. Atau sebelumnya sudah hidup satu keluarga tapi kemudian pencatatan sipilnya belakangan misalkan. Itu kan bisa jadi. Jadi di sini memang ada banyak hal yang perlu kita klarifikasi konteks. Maka memang di dalam kita membangun informasi dan memanfaatkannya untuk membangun knowledge, ini memang kita harus lihat konteksnya dulu. Sehingga nanti di dalam graph database yang model triple tadi, itu nanti ada yang namanya semantik. Nah, sebenarnya di dalam graph yang tidak triple pun juga ada semantik, hanya aja semantiknya tidak sekuat ketika kita menggunakan triples nantinya. Nah, kita akan bicarakan dua-duanya, baik yang property base ataupun yang triples. Tapi untuk yang pertama kita akan menggunakan yang property base, yaitu yang dipakai oleh Neo4j. Sebentar, ini saya stop dulu, balik lagi ke yang tadi.
Ya. Nah, nantinya di dalam graph yang property based model ini adalah nodes, entities in the graph. They can hold any number of attributes. Artinya yang namanya entitas itu nanti akan ada banyak atribut. Atributnya dinyatakan dalam bentuk key value pairs. Jadi misalkan saja di situ ada node-nya itu tentang Habib, maka Habib itu nantinya akan ada banyak atribut. Atributnya misalkan tinggi 165, berarti tinggi itu adalah key-nya, 165 itu adalah value-nya. Nama Habib Mustafa, alamat. Jadi ada alamat, tanggal lahir itu adalah atribut, itu adalah key atributnya, nanti value-nya ada. Yang kombinasi keduanya itu kita sebut sebagai properties. Nah, nodes itu nantinya bisa diberi label. Jadi ketika kita punya nodes, ini tidak menggambarkan satu tipe data tertentu. Habib itu apa? Habib itu apakah person, apakah jalan, ataukah kucing, atau apa, kita nggak tahu. Jadi yang penting kita buat nodes-nya, baru nanti dari nodes itu kita bisa menambahkan label. Bahwa ini adalah person, ini adalah misalkan nama jalan atau apapun, itu bisa kita tambahkan. Tetapi node itu sendiri tidak dibuat berdasarkan entity set tertentu. Perbedaannya di situ dengan relasional salah satunya. Anda mau masukkan data, sesuatu data ke dalam tabel relasional, Anda perlu tahu ini masuk ke tabel yang mana. Karena kalau salah memasukkan nanti maknanya akan berbeda. Sama-sama ID, sama-sama ada nama, sama-sama tanggal lahir, sama-sama alamat. Jangan-jangan nanti data mahasiswa masuk ke tabel dosen misalkan. Karena mahasiswa punya ID, punya nama, punya tanggal lahir, punya alamat. Dosen juga punya. Gitu. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara dengan graf yang ada di Neo4j atau yang property model, itu kita buat dulu node-nya. Kita buat dulu propertinya, setelah itu baru nanti belakangan bisa kita tambahkan labelnya. Sehingga di sini label itu tidak lain adalah untuk menggambarkan roles. Maka kalau kita kemudian ada satu nodes yang role-nya macam-macam, ya dia punya label lebih dari satu nggak masalah. Habib itu adalah dosen, Habib itu adalah pasien, Habib itu apapun silahkan. Gitu. Nanti tergantung konteksnya dia dihubungkan dengan node yang apa. Gitu. Ya. Kemudian di situ ada juga relationship, provide directed name semantically relevant connection between two node entities. Dari sini tolong perhatikan kata-kata directed, semantically relevant connections. Artinya kalau directed, arah itu menjadi penting. Jadi kalau Habib dengan Edi Winarko, arahnya itu dari Habib ke Edi Winarko, panahnya, artinya ujung panahnya di Edi Winarko, menggambarkan tentang dibimbing oleh, ya berarti kita membacanya Habib dibimbing oleh Edi Winarko. Tidak bisa kita balik Edi Winarko dibimbing oleh Habib. Nah ini juga yang berbeda dengan ER model. Di ER model tidak kelihatan. Di ER model itu ada kotak yang menggambarkan mahasiswa, ada kotak menggambarkan dosen, kemudian bimbingan misalkan, relationship-nya. Nggak kelihatan, apakah bacanya harus selalu dari kiri ke kanan? Nggak juga. Memang mungkin secara implisit bisa saja kita sepakat bacanya selalu dari kiri ke kanan. Tapi sebenarnya kan nggak ada panduan yang bahwa membaca ER diagram itu harus dari kiri ke kanan, karena ada yang menggambarkannya nanti atas bawah juga. Gitu. Nah ini kan hanya implicit agreement saja. Gitu. Tetapi kalau di dalam graph model, di sini directed, nggak bisa dibalik. Sehingga karena nggak bisa dibalik, maka semantically relevant connection menjadi ada makna semantik di situ. Habib Mustafa dibimbing oleh Edi Winarko, nggak bisa dibalik Edi Winarko dibimbing Habib Mustafa. Karena semantiknya berbeda dua hal itu. Ya, di sini contohnya adalah employee works for company. Bahwa yang namanya pegawai bekerja untuk satu perusahaan tertentu. Nggak bisa kita balik bahwa company itu bekerja untuk pegawai, itu nggak bisa. Relationship has a direction, type, start node, and end node. Ini satu hal yang cukup penting kita ingat. Direction, tadi sudah jelas dari mana ke mana. Kemudian start node dan end node itu juga related dengan direction. Nah, ada juga tipenya. Tipe itu yang menggambarkan di sini works for. Ini adalah yang dikatakan dengan tipe. Nah, seperti halnya node, relationship itu juga bisa punya properties. Jadi kalau misalkan Habib dibimbing oleh Edi Winarko, itu bisa ditambahi informasi lain. Dibimbing apa? Oh, dibimbing tesisnya. Dibimbing tahun berapa sampai tahun berapa. Itu adalah sebenarnya merupakan properti dari relationship.
itu bukan propertinya Habib, bukan propertinya Edi Winarko, tapi properti relationship antara Habib dengan Edi Winarko, kalau tipenya itu adalah dibimbing oleh. Due to the efficient way relationship are stored, two nodes can share any number of type of relationship without sacrificing performance. Jadi dalam hal ini juga bahwa ketika ada dua node dihubungkan, itu nggak selalu hubungannya harus satu relationship saja. Bahwa saya dengan Edi Winarko itu bisa hubungannya adalah dibimbing oleh. Kemudian saya misalkan mengarang paper bersama. Itu kan sebenarnya dua relationship yang berbeda. Dua relationship yang berbeda antara dua node yang sama. Maka hal semacam itu menjadi lebih efisien gitu. Di sini dikatakan any number of type of relationships without sacrificing performance. Ya, jadi di sini contohnya adalah bahwa relationship can have properties, name, value pairs. Ini yang tadi has CEO, ini located in. Company located in the city. Kemudian company has CEO. Di sini adalah company-nya, CEO-nya adalah Amy Peters. Nah, kita kenapa bisa membaca ini adalah company has CEO Amy Peters? Sekali lagi dari arah panahnya. Kita tahu bahwa panahnya di sini yang merupakan ujung itu adalah sebagai end node-nya. Jadi membacanya adalah dari pangkal ke ujung. Company has CEO employee. Ini menggambarkan kayak entity set-nya, sementara di sini company-nya misalkan saja adalah Microsoft. Microsoft located in, misalkan. Microsoft has CEO, siapa? Nah, ini adalah salah satu contoh graf yang sederhana. Dan kita nanti akan melihat bagaimanakah Neo4j menyajikan ataupun memodelkan real world seperti itu di dalam model database dia. Di sini dikatakan bahwa Neo4j itu open source, no SQL native graph database that provides an ACID compliant transactional backend for your application. Ada yang tahu ACID apa? Ini nggak ada titiknya. Kalau titiknya ACID berarti akademik, seperti UGM ACID, tapi ini nggak ada titiknya. Ada yang ingat tentang transaction? Hanya adalah, ada yang ingat? Atomicity, Pak. Atomicity, yes. Atomicity itu artinya dalam satu transaksi, kalau kita itu transaksinya terdiri atas sekumpulan proses, kemudian salah satu prosesnya gagal, maka transaksi itu harus dinyatakan gagal. Kalau transaksinya gagal, apa yang dilakukan? Apakah semuanya yang sudah berhasil dibatalkan, ataukah kemudian nanti diulang lagi? Gitu. Ya, kemudian yang kedua itu adalah tentang konsistensi. Any change maintains data integrity or it's cancelled completely. Jadi yang namanya konsistensi itu adalah kita lihat apakah konsisten atau tidak. Kalau tidak berarti ada permasalahan. Sebagai contoh, kalau Anda itu misalkan saja dulu kita menggambarkannya kalau transfer transfer uang lah. Ya, kalau kemudian kita transfer uang. Ini sekarang yang terlihat di layar Anda apa ya, Mas ya? Saya pakai dua screen yang kayaknya yang satunya coba untuk tidak saya tutup. Note. Oh, yang note. Oke, ya, thank you. Jadi kalau kita transfer uang dari A ke B, A ini awalnya punya 400, katakan dolar, B ini punya misalkan aja 120 dolar. Kemudian A ini akan mentransfer misalkan 80. Nah, kalau kita lihat dari jumlah awalnya 400 dengan 120, kalau kita jumlahkan adalah 520. Nah, ketika kita transfer 80, maka nanti kondisi akhirnya harusnya adalah yang ini itu 320, yang ini itu akan menjadi 200. Yang kalau kita jumlah itu juga akan 520. Maka dalam hal ini proses transfer, namanya jika transfer, itu berarti konsisten, karena kalau transfer itu harusnya nggak ada perubahan jumlah.
Nah, tetapi semacam ini kan bisa terjadi gitu. Kalau Anda mentransfer dari A ke B, itu apa sih sebenarnya yang terjadi kalau Anda transfer dari A ke B gitu. Jadi ada kalanya misalkan proses yang dilalui, kalau saya ini tuliskan sebagai alternatif pertama, A-nya dikurangi. A-nya itu diupdate, saya nyatakan dengan gambar enter. Kemudian B-nya itu ditambah, kemudian B-nya diupdate. Tapi sebenarnya proses itu ada alternatif lain, bahwa A-nya itu dikurangi, B-nya kemudian ditambah, A-nya itu diupdate, B-nya diupdate. Jadi pengurangan dan penambahan ini masih di memori. Gitu. Sementara yang tanda enter itu artinya bahwa dia dieksekusi atau dilakukan commit ke storage. Nah, yang ketiga mungkin beda lagi, bahwa B-nya ditambah dulu, baru A-nya dikurangi, baru A-nya dikurangi, gitu kan. Kemudian A-nya yang di enter, baru B-nya di enter. Ini kan variasi ini banyak sekali, gitu. Nah, dari variasi ini, teman-teman tentunya akan bisa tahu bahwa kalau empat atomic instruction ini dieksekusi, maka kalau eksekusinya itu semua berjalan normal, tentu akan konsisten seperti tadi. Tapi kalau ada satu instruksi yang kemudian, satu atau lebih instruksi yang tidak berjalan, maka bisa jadi tidak konsisten. Contohnya adalah ketika kita kemudian misalkan melihat kasus yang nomor 1 ini. Ya. Ketika kasus yang nomor 1 ini sampai di titik yang saya warnai biru ini tiba-tiba listriknya mati, maka apa yang akan terjadi? Kita akan melihat bahwa A-nya itu sudah diupdate, maka A yang tadinya itu 400 sudah akan berubah menjadi 320. Sementara karena listriknya mati, penjumlahan dan penyimpanan B itu gagal. Sehingga B itu belum menerima yang 80 tadi, maka B itu akan tercatat tetap 120. Sehingga kalau kita lihat di sini jumlahnya itu hanya 440. Dalam hal ini menunjukkan bahwa ada satu kejadian yang menyebabkan transaksinya itu tidak selesai dengan baik, maka ada ketidakkonsistenan di situ. Itulah salah satu contoh yang tadi menggambarkan tentang atomicity dan konsistensi. Oke. Oke, sebentar. Ya, jadi itu yang C-nya, kemudian masih ada yang berikutnya adalah isolated dan durability. Nah, isolated atau isolation itu any read or write will not be impacted by other reads or writes of separate transactions. Jadi dalam hal ini kalau ada transaksi yang mengubah data, kemudian yang mau mengubah itu tidak hanya satu orang, maka mestinya perubahan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak langsung akan dilihat oleh orang lain sampai transaksi itu dinyatakan selesai. Jadi contohnya kalau Anda itu misalkan saja mengambil uang di teller sudah mencatat di situ bahwa Anda dikurangi tetapi itu belum disimpan kembali saldonya gitu kan. Maka ketika di sistemnya teller itu sudah terlihat bahwa diambil sekian, berarti nanti saldonya tinggal sekian, selama saldo itu belum di-save. Kemudian ada keluarga Anda di tempat lain yang melihat rekening Anda dengan menggunakan katakan ATM, maka harusnya saldonya masih belum berubah. Kenapa? Karena transaksi Anda dengan teller itu belum difinalisasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi challenge. Gitu. Yang menjadi challenge bagaimana kalau Anda itu di perbankan itu kemudian Anda mencoba untuk melakukan transfer dari satu rekening ke rekening yang lain dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Jadi kalau teman-teman itu kan punya apa istilahnya punya kemungkinan kalau Anda mau melakukan transaksi dengan bank sekarang kan ada banyak Anda bisa dengan datang ke teller
Anda bisa menggunakan SMS banking, Anda bisa menggunakan mobile atau internet banking, Anda juga bisa meminta saudara Anda untuk misalkan aja ke ATM. Sehingga apa yang akan terjadi seandainya kemudian channel-channel ini kita pakai secara bersamaan. Jadi Anda menyuruh adik Anda ke ATM, diberikan kartu ATM-nya, diberikan PIN-nya, Anda datang ke teller, kemudian HP Anda yang ada mobile banking-nya Anda titipkan, katakan mungkin ke kakak atau mungkin ke pasangan Anda, sehingga Anda itu berencana bahwa nanti kira-kira tepat jam sekian, atau mungkin nanti saya kode, gitu kan. Nanti saya kode, kita jalankan proses yang bersamaan. Memang yang bagian teller ini agak sulit, ya, tapi paling tidak yang bagian ATM gitu kan. Kemudian yang internet banking ini ya harapannya bisa bareng gitu. Jadi ketika 3 jalur ini benar-benar bersamaan, gitu, apa yang akan terjadi? Misalkan Anda punya saldo 300 gitu. Kemudian Anda mau memindahkan dari rekening itu masing-masing 200. 200 dengan cara teller, 200 dengan cara ATM, 200 dengan cara internet banking atau mobile banking. Secara teoritis harusnya nggak bisa. Karena apa? Karena yang cuma 300 kok. Kalau 3-3-nya dieksekusi kan nanti jadi 600. Tapi ketika kita berpikir bahwa apakah kemudian perubahan yang dilakukan oleh salah satu titik itu tidak bisa dilihat oleh titik yang lain, ketika kita melihat isolation di sini, ini kan berarti kan harusnya nggak masalah dong. Buktinya bahwa Anda ngambil di teller, kalau ngambilnya belum selesai, keluarga Anda yang lain ngecek dari internet banking kan masih saldonya kan masih utuh. Padahal Anda merasa bahwa Anda sudah bilang ke teller, saya ngambil 200. Ngambil 200, teller sudah ngetik bla 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 bla, tapi karena itu belum di-finalize, belum di-enter untuk dilakukan updating sebagai istilahnya ya finalisasi dari transaksi. Maka kemudian yang di sebelah sana itu masih belum melihat perubahan itu. Nah, dengan seperti ini jangan-jangan kemudian terpikir kalau gitu coba deh kita bareng-bareng nanti finalisasinya, komitnya itu bersamaan. Andaikan ini bisa terjadi, apakah kemudian sistem akan mengizinkan? Kalau sistemnya itu memang sistem database management yang berpikir tentang transaction harusnya nggak boleh. Harusnya tidak boleh. Artinya ketika ada satu potongan data yang diupdate oleh seseorang, maka potongan data itu nggak boleh diupdate oleh yang lain. Memang update-nya diperbolehkan, tetapi finalisasinya nggak boleh saling menimpa. Jadi kalau saya sudah mau mengupdate suatu data, mestinya data itu saya kunci dulu. Dulu yang lain nggak boleh ngubah dulu sampai saya selesai, karena saya sudah dapat token duluan. Nah itu salah satu mekanisme yang dipakai untuk transaction management. Jadi isolation itu proses yang Anda lakukan di satu transaksi itu tidak langsung terlihat oleh yang lain sampai transaksi itu sebenarnya diselesaikan atau difinalisasi. Dan durability, kalau itu sudah dinyatakan selesai transaksi itu akan di sini dikatakan permanen. Tidak bisa dibatalkan lagi kalau komit. Ya, balik lagi ke Neo4j tadi ini dikatakan Neo4j itu support ACID, artinya nanti kalau kemudian ada node, misalkan Anda akan ada pertanyaan apakah betul kita mau menghapusnya, karena kita tahu di dalam konsep relasional kalau ada foreign key, kemudian foreign key itu mengacu ke suatu key tertentu dan akan kita hapus, ada beberapa kemungkinan. Teman-teman mungkin ingat di definisi SQL ada yang namanya on update, delete, on update, cascade, itu kan ada. Apakah teman-teman semuanya pernah pakai itu? SQL? Pernah, Pak. Ya. Jadi di dalam relational database yang multi user itu biasanya itu sangat penting fitur itu. Jadi ada tulisan bahwa on update cascade itu artinya kalau Anda melakukan update maka yang mengacu itu juga harus diupdate. Jadi misalkan Anda itu punya foreign key tentang nomor induk kependudukan. Nah, suatu saat ternyata nomor induk kependudukan Anda itu harus diganti. Maka semua yang mengacu ke nomor induk kependudukan Anda itu harus juga disesuaikan atau diganti.
Tapi ada juga on update delete atau mungkin on update null itu juga bisa. Nah itu beberapa hal yang relevan juga terhadap konsistensi. Nah di sini Neo4j itu juga berbicara tentang konsistensi. Initial development begin in 2003, saya kira ini nggak terlalu penting untuk kita coba kita saya itu dulu pernah install juga, tapi kok kayaknya pernah saya uninstall dari laptop saya. Ya, jadi kalau teman-teman nanti misalkan mau install, ini ada Neo4j on your desktop, load, saya yakin bahwa nanti akan ada banyak versi, ada yang versi Windows dan sebagainya. Kalau di tempat saya, kayaknya diminta untuk ngisi form, nggak mau. Ya. Oh, koneksi saya agak lambat. Jadi dalam hal ini Anda nanti bisa download yang versi desktop juga. Di sini dikatakan bahwa Community Edition and Enterprise Edition. Kalau Community itu berarti free. Nah, di dalam Neo4j itu ada bahasa query yang namanya adalah bahasa Cypher, baik untuk menambahkan data, untuk melakukan query. Di sini kita menggunakan bahasa yang namanya adalah Cypher. Di sini tadi sudah dikatakan kenapa kemudian Neo4j itu menjadi cukup populer. Yang pertama, Cypher ini cukup mudah, agak mirip dengan SQL, tetapi di-adjust untuk graph model. Kemudian constant time traversal seperti tadi. In big graphs for both depth and breadth due to the efficient representation of nodes and relationships. Enable scale up to billions of nodes on moderate hardware. Billions ini berarti miliar kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi di era sekarang ini data yang jumlahnya itu jutaan itu sudah tidak dianggap besar. Sehingga nanti kalau Anda misalkan mau membangun sistem, kemudian sistem Anda itu berbicara tentang large database, ya Anda cek dulu apakah nanti data sampel Anda untuk melakukan pengujian itu sudah termasuk large ataukah belum. Karena, ini sudah large Pak, saya sudah menggunakan data 200.000 itu mungkin masih sangat kecil kalau kita bicara apakah large atau tidak. Oke, kemudian ada juga drivers atau library yang bisa dipakai untuk bridging dengan bahasa pemrograman yang populer. Jadi kalau Anda mau bikin aplikasi Java, database-nya mau menggunakan Neo4j, itu ada drivers-nya. Juga kalau Anda terbiasa dengan .NET Microsoft atau mungkin dengan Python. Oke, saya kira itu intro untuk database-nya. Sorry, saya cek. Saya coba dulu yang di download saya apakah masih ada. Saya pernah download, tapi kok diinstalasi nggak ada. Oke. Saya coba untuk cek download lagi.
Ya, jadi di sini ada yang Windows, ada yang OS X, ada yang Linux. Silakan teman-teman menggunakan OS apa. Silakan, mungkin teman-teman juga kalau memungkinkan sambil download kalau memang koneksinya stabil, kalau tidak mohon izin untuk menunggu karena saya harus download dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau kalau teman-teman mungkin mau mencoba Neo4j itu juga ada yang istilahnya menyediakan sandbox-nya. Ya, jadi di sini Anda bisa menggunakan, tidak usah install dulu, Anda bisa menggunakan yang sandbox. Ya, dari sandbox ini ada banyak database yang bisa Anda pakai. Nah, untuk yang pemula, di sini yang disiapkan itu adalah yang tentang movie database. Kalau kemudian kita coba, kita create. Bentar, ini ternyata sandbox-nya di koneksi saya butuh waktu.
Oke, jadi di dalam Neo4j kalau nanti teman-teman pakai Sandbox atau install di desktop, kemudian kita akan belajar tentang Cypher, yaitu query language yang ada di sana. Describe graph data, kemudian familiar SQL-like clauses, declarative describing what to find and how, not how to find it. Jadi di sini termasuk yang non prosedural atau deklaratif. Kalau dulu kita bicara tentang relational algebra itu kan prosedural, ini non prosedural atau deklaratif. Peduli bagaimana itu diproses, tapi kita tahu bagaimanakah hasil akhir yang kita harapkan. Sehingga di sini kalau teman-teman lihat, ini adalah salah satu contoh instruksi atau perintah untuk membuat data. Untuk membuat data, di sini adalah contohnya itu create person name Emil from Sweden Cloud 99. Ini sebenarnya adalah untuk menggambarkan bahwa perintah ini memerintahkan engine untuk membuat satu node. Node itu punya atribut name dengan nilainya Emil, atribut from nilainya Sweden Cloud 99, kemudian diberikan label sebagai person. Jadi ada satu node yang berupa lingkaran tadi, kemudian lingkarannya itu diberi label sebagai person. Adalah variabel yang kita pakai untuk pegang node itu kalau nanti mau diproses lanjut. EE.2% variabel EE and label person for the new node. Jadi kalau nanti mirip node-nya mau kita tampilkan, node-nya mau kita delete, maka kita akan menggunakan variabel EE ini karena EE ini adalah variabel yang memegang node tadi. Melakukan pencariannya, kita bisa menggunakan match, jadi ini mirip dengan select. Match EE person ini berarti adalah saya pengen mencari person yang ada di dalam model, kalau nanti ketemu, tolong itu dimasukkan ke dalam variabel EE. Sama dengan Emil, return EE, berarti nanti EE ini akan berisi node yang field ataupun property name itu nilainya adalah Emil. Nah, dalam hal ini kita juga bisa menggabungkan antara match dengan create, misalkan. Jadi antara match dengan create itu bisa digabungkan dalam satu kali query. Nah, kayaknya di sini kita lihat, nah ini yang nanti menggambarkan tentang relationship. Mohon maaf ini, atau saya pakai slide yang lain dulu ya. Ya, jadi ini adalah tentang pengenalan Cypher, ini Cypher sintaknya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang warna biru itu adalah label untuk person, yang warna merah itu adalah company, dan yang hijau adalah teknologi. Ini sama-sama node. 1, 2, 3, 4 ini sama-sama node, tetapi role-nya berbeda. Yang merah adalah company, yang biru adalah person, dan yang hijau adalah teknologi. Atributnya tentu juga berbeda. Person itu adalah atribut name. Ini name-nya adalah Mikael, bahwa adalah name Jennifer. Sementara kalau company name-nya Neo4j. Sementara teknologi di sini adalah tentang graph, itu ada property type, misalkan saja. Ya, sorry. Ya, jadi yang seperti tadi yang dikatakan sebagai label. Gitu. P.2% ini personnya adalah sebagai label. Kita membuat satu node, kemudian node itu kita beri label atau kita beri role, ya person, teknologi, dan sebagainya. Kemudian ketika kita menggambarkan relationship di dalam Cypher, itu menggunakan tanda panah. Tadi sudah kita katakan bahwa directed, berarti arah panah itu menentukan makna. Sehingga kalau kita lihat contoh ini,
bahwa dari yang biru bawah ini ke arah company yang warna merah itu ada property works for, dari person atau people ke company. Lalu bagaimanakah cara membangun relationship? Nah, ini cara membangunnya. Di sini terlihat bahwa ada create, P, person, kemudian likes, T, teknologi. Ini adalah untuk membangun panah atau membangun relationship dari P ke T. Jadi di sini dari P ke T, di mana P itu tipenya person, kemudian T ini adalah teknologi. Misalkan P ini adalah tadi ada yang namanya Bob misalkan. Sebenarnya T-nya ini adalah Neo4j. Jadi kalau Bob itu like Neo4j, maka di sini kita membangunnya adalah dengan create P.2 person, kemudian likes T teknologi. Ini P-nya adalah tadi misalkan menggambarkan note tentang Bob, T-nya adalah menggambarkan Neo4j. Lalu bagaimanakah kalau kita pengen melakukan query? Nah, query yang di sini juga sama. Bisa menggunakan relasi, bisa kemudian relasinya ditiadakan gitu. Query relationship backwards will not return results. Match P person kemudian likes teknologi. Kenapa ini tidak ada hasilnya? Karena arah panahnya kalau teman-teman perhatikan berbeda. Ini arah panahnya yang tadi note kita buat itu adalah dari person ke teknologi. Sementara query yang bawah ini ternyata panahnya dari teknologi ke person. Berarti di sini tidak timbal balik. Maka match yang baris kedua yang saya highlight itu tidak akan mengembalikan results. Sementara yang bawah, better to query with unidirectional relationship unless sure of the direction. Jadi kalau kita itu yakin datanya ada, tapi arah relasinya yang kita nggak terlalu yakin, bisa saja sebenarnya misalkan dengan menggunakan query semacam ini. Gitu. Maka baik panahnya ke kanan ataupun ke kiri, kalau di dalam query-nya tidak disertakan, nanti akan dua-duanya bisa ditelusuri atau dimunculkan. Nah, di sini di dalam contoh ini ada yang likes, kemudian friends with, kemudian works for, dan seterusnya. Kemudian propertinya di sini kalau yang properti dari person itu ada name, sementara relationship misalkan di sini since yang warna kuning ini adalah properti. Saya kira ini cukup jelas bagi teman-teman semuanya. Nah, kita nggak tahu ini ada yang kalau di run ini run kemana kira-kira? Saya coba dulu aja. Nah, kayaknya nggak respon, berarti bukan di sini. Oke, teman-teman itu untuk sintaks ciphernya, sehingga dari pembicaraan tadi harapannya teman-teman sudah tahu apa arti apa yang ada di sini. Mohon maaf ini kalau tulisannya agak kecil karena ini ternyata kalau saya perlebar nanti nggak kelihatan malah. Nah, yang diperlebar ternyata query box-nya saja ternyata. Oh ini sorry, ya, ya. Jadi di sini kita lihat ada yang mencari person dengan nama Emil yaitu dengan EE. Nah, kalau kemudian ternyata di dalam database itu ada person yang namanya Emil, maka EE ini akan berisi satu data. Nah, kalau teman-teman lihat kemudian di bagian bawah di sini ternyata EE itu dihubungkan dengan yang lain. Jadi EE knows since 2001 JS. JS itu siapa? Kita runut lagi ke atas, adakah yang namanya JS? JS itu ternyata adalah Johan from Sweden. Jadi dalam hal ini, Emil akan dihubungkan dengan Johan dari Sweden berdasarkan perintah yang ini. EE knows since. Nah, jadi di sini ternyata EE itu dipakai. EE itu dipakai. Wah, ini. Jadi agak
buram ketika ini saya klik akan saya yang ini aja. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa EE itu kalau ketemu kemudian akan dilink-kan dengan JS maupun dengan IR. JS itu adalah yang Johan Sweden, IR adalah Ian from England. Nah ini karena apa? Karena EE itu dipakai untuk create. Di sini ada create-nya berarti yang sampai sekian adalah create node, kemudian yang ini ke bawah ini adalah create connection atau create relationship sebenarnya. Nah, di berikutnya di sini berarti kita bisa menampilkan ada nggak sih sebenarnya yang person knows friends. Nah, ini berarti dalam hal ini friends ini adalah sembarang variabel. Kalau person knows kemudian di sini ada role-nya, berarti role-nya itu menyatakan tipenya. Tapi kalau friend semacam ini berarti friend ini tidak disertai dengan satu tipe tertentu atau role tertentu, node tipe apapun nanti akan bisa dimunculkan. Nah, hebatnya lagi adalah bahwa di dalam Neo4j itu di sini kita bisa membuat tanda semacam ini, empty parenthesis to ignore these nodes. Jadi artinya nanti kalau kita itu pengen mencari di sebelah kirinya itu ada JS tadi adalah James, misalkan James Smith, kemudian knows itu berarti nanti akan sesuatu. Tapi sesuatunya ini kita pengen cari lagi yang dihubungkan dengan server. Server itu apa? Server itu adalah node yang hobinya itu surfing. Maka berarti di sini kita akan menampilkan Di sini yang di return adalah server. Oke. Jadi kita akan mencari siapakah temannya JS yang punya teman. Jadi ini kalimatnya agak rumit kalau bahasa verbal biasa. Jadi JS itu tahu seseorang. Orang itu tahu orang yang lain lagi yang hobinya surfing. Nah, saya pengen menampilkan siapakah orang yang hobinya surfing tadi. Jadi memang agak sulit kalau dipakai bahasa sehari-hari. Johan is learning to surf, so he want to find new friend who already does, misalkan. Kemudian ada lagi ya, ini misalkan yang play guide tadi. Ya, ini yang tentang movie. Jadi di sini sebenarnya kita sudah punya cukup banyak movie. Di sini ada 171 di kiri. Movie itu yang warnanya adalah orange, person yang warnanya merah. Kalau kita pengen menampilkan yang warnanya merah, ini person gitu. Apakah person yang ada di dalamnya itu ada sebenarnya ada di sini dibatasi 25 karena limit 25. Kalau ini tidak saya beri limit. Di sini tidak saya beri limit. Ada berapakah orang di dalamnya gitu. Ternyata ada 133. Jadi ada 133 orang di dalam database sandbox yang kita pakai. Nah, di sini kenapa kemudian hanya node-node saja nggak ada hubungannya? Karena memang yang kita kembalikan adalah node yang merupakan person gitu. Jadi kita lihat di sini return-nya adalah return n saja. Nah, kita bisa melihat tampilannya dalam bentuk tabel juga. Ini tampilannya dalam bentuk graf. Kalau kita kemudian pengen tampilannya tabel, di sebelah kiri itu ada menunya. Kalau kita klik maka akan diubah nantinya. Tapi di sini tabelnya juga bukan tabel yang dua dimensi seperti yang kita bayangkan. Ini tabelnya dalam bentuk JSON. Kalau kita pengen yang bentuknya tabel seperti itu, ya tinggal kita tampilkan saja sesuai dengan yang kita inginkan. Oh, kita pengen menampilkan nama dengan tahun lahir. Maka di sini adalah return-nya adalah n, misalkan aja n name. Kemudian adalah n. Nah, kalau seperti ini berarti yang kita tampilkan adalah berupa tabel yang isinya adalah nama dan tahun lahir. Jadi di sini pola pikirnya sebenarnya adalah graf. Kalau kita pengen mengambil elemen graf, teksnya misalkan, maka harus kita akses seperti ini. Name, born, ini adalah sesuatu yang kita akses dari
node kita. Jadi ini ada Keanu Reeves, itu lahirnya 1964, kemudian ada lagi misalkan Lily Makowski itu 1967, ini ada 133 data seperti yang tadi sudah kita lihat gitu. Ya, ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan bahasa cipher untuk mengakses data yang ada di dalam node kita. Jadi di sini misalkan find the actor name Tom Hanks, maka kita bisa match, kemudian di sini sintaknya kita ikuti bahwa Tom ini adalah satu variabel. Variabel ini nanti akan berisi node. Node-nya apa? Nah, constraint dari node itu ada di dalam, saya klik aja deh. Ya, jadi nanti constraint-nya yang ini sebenarnya. Bahwa saya pengen menampilkan node, tapi node-nya yang seperti apa? Node-nya adalah yang punya property name, dan nilainya adalah Tom Hanks. Itu yang saya ambil. Maka berarti dalam hal ini, Tom itu adalah variabel yang nanti akan memegang node tersebut. Node yang name-nya Tom Hanks. Maka kalau kemudian ini kita klik, kita akan dapatkan node seperti ini, atau tabel seperti ini. Kalau Anda lihat node-nya kayaknya node-nya nggak informatif. Oh, kalau ini Anda klik nanti akan informatif gitu, karena ada informasi-informasi yang ada di situ gitu. Nah, misalkan aja Tom Hanks terkoneksi ke siapa saja itu akan kelihatan. Tom Hanks-nya disembunyikan juga bisa gitu. Nah, ini hal semacam ini ada banyak fitur di dalam Neo4j browsernya. Kemudian yang di sini menampilkan movie yang dikeluarkan di sekitar tahun 1990-an atau sebelum tahun 2000 gitu. Tapi setelah tahun 1990. Jadi di sini sama, made this movie berarti di sini 90s itu harus bertipe movie. Kalau kemudian di sini Anda ganti dengan person nggak akan cocok gitu kan. Jadi kalau Anda klik dengan person, dia nggak akan menampilkan apapun. Karena apa? Karena yang punya properti 90s di sini, yang punya properti release itu bukan person nggak punya properti release. Yang punya properti release adalah movie. Maka kalau ini kemudian Anda jalankan, Anda akan mendapatkan beberapa node di sini. Ya, jadi ada Unforgiven, kemudian League of Their Own, seterusnya adalah yang keluar antara 1990 dengan tahun 2000. Dan yang dikembalikan adalah title-nya. Belakang lagi contoh-contoh yang bisa kita pakai, dan kita pengen sampaikan yang tidak ada di dalam relasional itu yang ini. Graph itu ada function untuk mengukur kira-kira jarak terpendeknya itu berapa. Di sini dituliskan bahwa match P, shortest path, Bacon, person, name Kevin Bacon, terus kemudian di sini ada relasi. Nah, relasinya itu kalau pakai tanda bintang seperti ini, itu berarti kita tidak membatasi satu kali node. Node-nya itu bisa berkali-kali. Kalau teman-teman yang minatnya di dunia jaringan, ada berapa hop-hopnya itu bisa berkali-kali. Gitu. Jadi dalam hal ini, contoh ini adalah untuk menunjukkan bahwa dari Kevin Bacon ke Mac Ryan, ini, itu bisa jadi ada yang 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Tapi saya hanya ingin menampilkan yang paling pendek, yaitu yang nanti disimpan di dalam variabel P. Nah, di sini kita coba, kalau ini kita eksekusi, apa hasilnya? Nah, jadi dari Kevin Bacon ke Mac Ryan itu adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4 ada 4 edge di sini. Vertex-nya, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi terpendeknya dari Kevin Bacon ke Mac Ryan itu 4. Mungkin ada yang 5, mungkin ada yang 6. Tapi di sini karena dikenai dengan fungsi shortest path, maka yang dikembalikan hanyalah yang terpendek. Nah, itu akan lebih jelas kalau teman-teman lihat yang bagian atas di sini gitu kan. Bacon, person, Kevin Bacon, kemudian di sini 1 sampai dengan 4 Hollywood. Artinya apa? Di sini kita ingin memulai dari node-nya Kevin Bacon,
kemudian kita cari yang hubungannya itu dengan Kevin Bacon, hubungannya ada berapa anak panah atau berapa langkah, dimulai dari 1 sampai dengan 4. Maka kita eksekusi. Nah, ini terlalu ruwet mungkin ya. Oke, kita mulai dulu dari misalkan 1 atau mungkin 2 atau 4 ya. Ini Kevin Bacon-nya kemana? Sebentar, Kevin Bacon-nya kok nggak kelihatan. Ups. Ya, sorry, Kevin Bacon-nya ada di sini. Jadi dari sini Kevin Bacon itu yang dikembalikan adalah yang 1 langkah, 2 langkah sampai dengan 4 langkah. Kalau ada praktiknya perlu dijahit cepat nggak? Kalau nggak itu masuk ketiga aja dari yang aku pilih sembarangan. Oh iya, saya ono ya sekolah tak ngerti. Gimana? Ngerti aku. Ya bareng karo sembian. Itu kan sudah lama sebenarnya. Ya, Mas. Ya. Jadi Kevin Bacon ini kalau panjangnya 1 misalkan ke sini. Tapi kalau kemudian dari sini kemudian ke tempat yang lain lagi itu berarti panjangnya mungkin 2, mungkin 3. Jadi di sini yang ditampilkan adalah dari 1 sampai dengan 4. Kalau kemudian misalkan Anda perpendek dari 1 atau 2 gitu ya lebih sedikit lagi gitu. Ya. Ini lebih sedikit lagi gitu. Kalau yang 4 kan memang banyak gitu. Oke. Nah, di sini juga misalkan ini. Extend Tom Hanks co-actors to find co-actors who haven't worked with Tom Hanks. Ini kan kalimat ini kan kalau dipahami bahasa verbal saja agak sulit. Gitu. Jadi kita pengen pengen tahu siapakah orang yang pernah bermain dengan Tom Hanks. Kemudian orang itu pernah bermain dengan siapa? Pernah bermain dengan orang lain lagi. Tapi orang lain ini itu belum pernah bermain dengan Tom Hanks. Ini kan kalimat yang kalau dinyatakan dalam bahasa Indonesia agak sulit. Gitu. Tapi kalau kemudian kita lihat di dalam di dalam cipher itu mungkin bisa menjadi lebih mudah untuk kita ikuti. Match Tom Hanks acted in. Jadi di sini saya pengen mencari movie di mana Tom Hanks itu bermain. Itu ada M namanya. M itu adalah movie di mana Tom Hanks bermain. Di sini ada lagi co-actors acted in M juga. Berarti di sini dengan menggunakan query dari match sampai dengan yang saya highlight ini, berarti saya sebenarnya
akan melibatkan di sebelah kiri itu adalah node-nya Tom Hanks, di tengah-tengah itu adalah film di mana Tom Hanks itu bermain, dan di film itu nanti akan dihubungkan juga dengan orang-orang yang bermain di film yang sama. Ini tidak berhenti sampai di situ, kita pengen tahu bahwa ternyata orang-orang yang pernah bermain dengan Tom Hanks itu juga bermain di film yang lain. Di film itu ternyata dia punya partner. Nah, yang kita pengen tahu siapakah partnernya, tetapi partner ini belum pernah bermain dengan Tom Hanks. Nah, ini kan panjang banget kalau dalam bahasa sehari-hari. Tapi dengan Cypher itu menjadi lebih sederhana. Co-actors were not Tom acted in co-actors. Jadi di sini tidak ada film yang co-actors itu bermain bersama. Kita nggak tahu filmnya apapun gitu. Nah, ini adalah dalam bahasa Cypher yang mendasarkan pada semantik. Nah, kita ketemu di sini. Misalkan aja Tom Hanks itu belum pernah bermain dengan Tom Cruise kalau dari database yang ada. Gitu. Nah, di dalam Cypher juga ada untuk delete. Delete ini adalah untuk menghapus node tertentu, berarti kita harus melakukan match dulu untuk menemukan N. Misalkan saya pengen menghapus node yang, atau node person ini menggambarkan Habib, kemudian kita delete. Maka berarti match-nya berarti harus di sini N, titik 2 person name Habib, baru kemudian ketika ketemu dilakukan detach and delete. Oke, saya kira itu untuk pengantar dari Cypher. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, Neo4j atau label property graph. Jadi hari ini kita bicara tentang label property graph, minggu depan mungkin kita bicara tentang triple. Silahkan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau tidak saya minta teman-teman nanti untuk download dan kemudian praktis di rumah. Oke, sepertinya belum ada yang menyampaikan. Neo4j itu ada banyak buku yang mungkin kalau teman-teman pengen belajar, silakan mungkin Anda cari di internet apakah ada yang share atau tidak. Saya pun dulu menemukannya juga di internet ini, Learning Neo4j. Kemudian ada juga graph database. Di sini graph database, misalkan aja tentang pemodelannya, kemudian bagaimana membangun aplikasi dengan graph database.
Oke. Itu untuk intro ke graph database. Saya tunggu lagi apakah ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau Anda memodelkan media sosial, saya kira dengan graph database itu sangat mudah difahami nanti. Izin bertanya Pak. Silakan. Ya. Apakah graph database bisa digabungkan penggunaannya dengan relational database biasa Pak? Gitu Pak. Maksudnya digabungkan seperti apa Mas? Dikolaborasikan gitu Pak maksudnya. Jadi saya berpikirnya kan kadang ada aplikasi yang membutuhkan seperti media sosial tersebut. Jadi si A berteman dengan si B dan sebagainya. Oke. Tapi ada juga data-data yang harus dihitung gitu Pak dari aplikasi tersebut. Jadi misalkan ya waktu itu kasus saya sih Pak, kan ada aplikasi ESKP seperti itu kan ada si A bawahannya si B, C, D gitu ya Pak ya. Nah itu kan cocoknya graph database. Oke. Nah, tapi kan di ESKP itu ada angka-angka yang harus dihitung yang sebenarnya cocoknya itu menggunakan relational seperti itu, Pak. Kalau mau digabungkan ya menggabungkannya memang itu kan bagaimanapun tetap dua server toh Mas. Iya. Karena server untuk graph dengan server relasional itu dua hal yang berbeda. Kalau soal menggabungkan saya kira ya dimungkinkan saja selama memang ada ID yang di dua-duanya itu mudah dikenali gitu. Jadi kalau misalkan aja di graph ini tadi kan sebenarnya kita tidak pernah mendefinisikan yang namanya primary key Mas sebenarnya. ID itu ada sebenarnya, tetapi ID itu hidden. Itu hanya untuk kepentingan mereka saja. Sorry, saya coba untuk share lagi ya sedikit. Neo4j, oke. Nah, kalau di sini kemudian kita cek mana ya? Biasanya kira ada ID-nya ya. Saya agak lupa juga ini untuk di bawah sini biasanya kalau yang versi desktop itu kelihatan ID-nya Mas sebenarnya. Nah, ini ada identity-nya 0, ada identity-nya 9. Ini kan identity ini kan bukan field yang kita define sebenarnya. Ini adalah field yang memang di-generate oleh dia. Jadi dia membuat satu field ID, diberi angka seperti auto increment gitulah kalau kita di relasional, tapi itu tidak bisa kita kendalikan. Jadi benar-benar itu adalah untuk kepentingan engine. Nah, sehingga kalau seperti ini ya kita nggak akan bisa optimal kalau mengandalkan identity. Maka Anda boleh saja mendefinisikan satu properti sendiri di dalam graph di sini, misalkan aja adalah no MHS misalkan, atau kalau pegawai NIP misalkan. NIP itu adalah sebagai properti di sini untuk person. Kemudian NIP itu juga adalah mungkin primary key di tabel. Ya nanti ketika Anda memang memerlukan data yang kaitannya dengan fitur-fitur relasional seperti counting, kemudian averaging dan sebagainya, ya mungkin Anda lakukan di sisi relasional. Sementara kalau Anda ingin melakukan traversal, Anda lakukannya di yang Neo4j gitu. Sehingga menambahkan datanya pun juga saya kira sama. Kalau Anda nambahkan data itu dalam artian untuk dilakukan traversal, nambahnya cukup di Neo4j. Tapi kalau kemudian Anda pengen menghitung berapakah bawahannya, misalkan saja, tahu tergantung bisnis proses Anda, jangan-jangan ketika menambahkan satu data ini, Anda harus menambahkan di dua sisi, itu juga mungkin. Saya nggak tahu nature bisnis prosesnya, tapi kalau soal menggabungkan itu ya sangat dimungkinkan sesuai dengan bisnis proses Anda, tapi kan trade-off-nya tadi, Mas Prima. Anda kalau nambah data, jangan-jangan harus nambah di dua-duanya. Kalau nambah di dua-duanya, seperti dengan prinsip transaksi, jangan sampai berhasil di satu sisi, berhasil di sisi yang lain. Karena itu nanti akan menjadi tidak match, gitu kan. Kalau soal bisa, Mas. Baik, Pak. Belum kebayang sih, Pak. Iya, memang kegunaannya beda ya. Saya kira untuk
melakukan counting pun bisa sebenarnya, karena tadi untuk menghitung ini dari sini ke sana ada berapa panjang sih, itu kan bisa ya. Kalau kita mau bicara, oke, kita telusuri, misalkan aja bawahannya orang ini, bawahan bisa jadi bukan bawahan langsung gitu kan, bawahan yang 1 level, 2 level itu dengan seperti ini tadi bisa. Kemudian kita mau melakukan menghitung, kalau hanya menghitung saja mungkin bisa, tapi saya memang belum pernah tahu apakah di dalam Neo4j ini ada juga fitur-fitur agregasi seperti averaging dan sebagainya. Iya. Baik. Mungkin kalau hanya menghitung ada berapakah bawahan mungkin masih bisa kayaknya setahu saya. Seperti tadi ada contoh tentang shortest path, itu kan salah satu function. Nah, tinggal dicari aja function yang ada di dalam Neo4j apa. Saya belum mengelaborasi secara detail user guide-nya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Ya, kalau kemudian bicara juga tentang katakan sentiment analysis gitu kan ada yang kemudian disimpannya misalkan aja dalam format teks, ada juga yang disimpannya dengan relasional, ada juga yang disimpannya dalam macam-macam kan, sebenarnya beda-beda, nggak masalah. Sebenarnya ini akan ada satu slide yang pernah saya pakai untuk menjelaskan tentang yang tadi, yang triple gitu. Wah, triple itu idenya sebenarnya adalah nanti kalau orang-orang itu punya banyak database, gimana caranya kita untuk menghubungkan ke sana. Sebentar, saya kalau itu contohnya ada di mana ya? Coba, semoga nanti masih ketelusur. Saya cek dulu di buk. Oh, nggak ada di sini. Oke, mantap ya. Bisa juga semantek, saya cek dulu. Tak cek dulu Mas. Saya pernah punya slide kok, tapi itu di kelas yang lain. Kelas room. Oke, jadi nanti untuk yang bicara tentang triple sebenarnya saya ada contoh ini. Jadi kalau misalkan di sini saya punya data tentang suatu buku, The Glass Palace, ini penerbitnya adalah penerbit Inggris, sementara yang sebelah kanan ini adalah penerbit Perancis. Sebenarnya bukunya adalah sama, cuma terjemahan. Nah, yang sebelah kiri dengan sebelah kanan ini penerbitnya kan beda negara, bisa jadi mereka database-nya kan tidak terhubung gitu. Nah, kalau kemudian misalkan saja saya punya di sini contohnya untuk yang sebelah kiri yang database bahasa Inggris itu pakai model relasional. Jadi ada ID itu berupa ISBN, kemudian ada ID untuk ini tentang autornya, ini adalah ID tentang publishernya. Ini adalah foreign key-nya, autornya adalah XYZ, kemudian publishernya adalah BGR gitu. Jadi yang atas ini buku, yang tengah ini adalah author, bawah ini adalah publisher. Kita pakai konsep foreign key relasional. Maka kalau kemudian kita buat dalam bentuk graf semacam ini, yang bentuknya elips, ini menggambarkan tentang objek, sementara yang kotak ini menggambarkan tentang namanya objek
yang elips ini disebut resource, sementara yang kotak seperti ini disebut literal. Nah, literal itu bisa terjadi hanya kalau dia sebagai objek, sementara kalau subjek itu selalu pasti harus berupa. Maka kalau kita lihat di dalam tampilan ini, berarti di sini yang ISBN itu akan menjadi bagian dari ellipse karena itu adalah sebenarnya merupakan ID resource. Kemudian di sini title-nya ini, year-nya ini, kemudian author-nya kan juga sebenarnya resource. Cuma di sini tidak terlihat PGR sama EGZ-nya nggak perlu ditulis, misalkan, karena itu adalah internal. Nah, ini adalah representasi graf triple untuk contoh model yang bahasa Inggris, buku bahasa Inggris. Nah, yang berikutnya, kalau buku bahasa Perancis misalkan disimpan dalam bentuk spreadsheet, lalu bagaimana gitu? Sheet itu ternyata seperti ini yang bagian atas, ini tentang bukunya, ini adalah tentang autornya, bawahnya adalah tentang misalkan nama gitu kan. Nah, sehingga di sini kalau yang model spreadsheet ini juga diubah ke bentuk graf, maka menjadi seperti ini. Cari kesamaannya kan ada sebenarnya, original di sini ada ISBN bla 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 X, yang di atas tadi kalau kita cek ini juga ISBN-nya adalah bla 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 X. Berarti sebenarnya di sini itu ada dua data yang datanya itu menggambarkan hal yang sama. Cuma di sini namanya kolomnya original, di sini di atas tadi namanya adalah ID, mirip foreign key. Nah, idenya adalah kalau kemudian graf ini kita masukkan ke dalam satu model, maka akan ada yang biru dengan yang kuning. Tapi kalau kemudian kita cek lagi bahwa ternyata ada sebenarnya resource yang sama, yaitu resource yang menyatakan original pada sisi Prancis dan ID pada sisi Inggris. Kalau ini memang nilainya sama, nggak ada salahnya kalau kemudian kita blend. Begitu ini kita blend, maka sekarang model kita itu menjadi lebih luas. Query yang tadinya nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri, sekarang setelah ini modelnya kita merge atau kita gabung, maka akan bisa kita lakukan query ke dalam model gabungan ini sebenarnya. Nah, inilah sebenarnya idenya kalau nanti kita punya data, yang datanya itu kita open, orang lain bisa pakai, kemudian ada orang lain lagi punya data, datanya di open bisa pakai, nah dua data yang di open ini sebenarnya bisa digabung, nah penggabungannya seperti apa gitu, yaitu tergantung tools yang digunakan. Kalau tadi Mas Prima menanyakan, bisa nggak Pak kalau antara relasional dengan yang graf digabungkan? Iya bisa. Kalau di dalam sini berarti diubah ke bentuk graf semuanya, baru grafnya yang digabung. Atau kalau seperti tadi, satunya graf, satu relasional, ya nggak masalah, tetapi data dari graf yang memang datanya bisa ditemukan di sisi relasional, itu kita ambil, kemudian kita pakai untuk memproses, tapi harus bolak-balik. Gitu. Kalau ini kan idenya satu model saja. Cuma grafnya dari graf yang agak kecil menjadi graf yang lebih besar. Tapi tetap satu model, yaitu model graf. Sementara kalau tadi yang ditanyakan dengan model yang berbeda. Ya selama dari model satu ke model yang lain ada yang itu menggambarkan entitas yang sama, saya kira bisa, Mas. Oke, saya kira jawaban atas pertanyaan sementara itu. Adakah yang lain? Kalau belum ada, berarti kuliah hari ini itu dulu. Silakan teman-teman enrich sendiri, perkaya sendiri dengan tadi misalkan download Neo4j-nya, pahami tentang cipher, buat suatu model, misalkan model untuk menggambarkan tentang media sosial atau tentang hubungan keluarga atau apapun silahkan. Dulu yang pernah kita bicarakan tentang misalkan saja hubungan keluarga gitu. Membuat hubungan keluarga dengan relasional itu mungkin bisa jadi tidak mudah, tapi dengan graf mungkin jadi lebih mudah. Oke, Mas Ilham mau ada yang ditanyakan silahkan. Halo? Mas Ilham Wicaksono kayaknya raise hand. Mas Ilham, adakah yang mau ditanyakan? Atau tanpa sengaja pencet?
Oh, absensi itu ya nanti. Ini masih masalah kuliah kok. Adakah yang masih mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada perkuliahan saya akhiri di sini dulu. Insya Allah ketemu lagi pertemuan minggu berikutnya. Sekali lagi silakan teman-teman enrich yourself terkait dengan graph dengan Neo4j atau level property graph. Minggu depan selain lanjutkan level property graph terkait dengan kasus tertentu, kita akan bicarakan yang triple base graph.